Halo Sobat Investor, selamat datang kembali di Gibeng Ngopi, ngobrol seputar investasi. Nah, jadi Gibeng Ngopi ini adalah salah satu program kerja dari Divisi Publikasi dan Komunikasi, yang mana pada kesempatan kali ini kami bakal berbagi banyak informasi dan juga berita hangat seputar investasi tentunya. Sobat Investor, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu cuan ya. Oke, pasti sobat investor semua sudah tidak sabar lagi untuk menyimak ilmu-ilmu investasi yang akan dibahas kali ini. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Saya Bayu Adi Pratama bersama rekan saya Heru Hendriana yang akan menemani beberapa waktu ke depan. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu legal versus ilegal. Cara cerdas memilih investasi yang aman. Nah, sesuai dengan judulnya, pembahasan kali ini akan sangat penting, terutama bagi kalian semua yang sedang mempertimbangkan langkah-langkah dalam memilih investasi yang tepat dan aman. Baik, langsung saja kita masuk ke acara intinya. Saat ini sudah hadir di sebelah kami seorang narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang sangat berkompeten dalam bidangnya tentunya. Halo Ibu, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo, selamat siang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Amin. Terima Amin. kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sheila dari kantor OJK Cirebon yang saat ini di bagian pengawasan pasar modal. Oke, nah itu dia perkenalan singkat dari narasumber kita kali ini. Baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast kali ini. Sama-sama. Tentunya kita ingin membahas lebih lanjut tentang investasi yang legal dan juga ilegal gitu. Karena kesadaran masyarakat itu masih minim nih Bu tentang investasi legal dan juga ilegal. Dan menurut Ibu nih, seberapa sih tingkat kesadaran masyarakat terkait tentang investasi yang ilegal dan juga legal? Ya, jadi masyarakat itu memang ada yang sudah teredukasi dan ada juga yang belum nih. Apalagi yang berusia lanjut, biasanya belum teredukasi gitu. Nah, kalau yang sudah teredukasi sendiri ini pastinya adalah teman-teman yang masih muda yang sudah aware dengan sosmed juga, karena kan saat ini juga OJK juga melakukan edukasi juga melalui postingan-postingan di Instagram gitu. Jadi memang sudah ada yang aware, ada yang belum gitu. Tentunya pasti ada kan Bu tanda-tanda investasi yang legal dan juga aman. Nah, apa saja sih tanda-tanda yang aman gitu untuk berinvestasi? Nah, investasi yang legal di sini adalah investasi yang sudah terdaftar gitu dan sudah berizin, dan izinnya pun sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Dan investasi yang aman itu adalah investasi yang memang sesuai dengan profil risiko dari konsumennya gitu, dan juga sesuai dengan tujuan dari investasinya itu apa, dan juga sesuai dengan produk-produk yang dipilihnya gitu. Jadi aman dan legal ini adalah yang pertama itu terdaftar, yang kedua aman itu yang sesuai dengan profil risiko konsumennya. Cara membedakan investasi yang legal dan juga ilegal itu gimana tuh? Nah, untuk mengenali investasi itu harus ingat 2L. 2L di sini adalah legal dan logis. Legal ini maksudnya adalah berizin dan diawasi oleh OJK, dan yang logis ini adalah keuntungan yang ditawarkan itu logis atau masuk di akal, dan juga tidak menjanjikan kalau investasinya ini tidak berisiko, karena yang namanya investasi pasti akan ada risiko gitu, baik besar maupun kecil itu pasti akan ada risiko seperti itu. Misalkan kayak di pasar modal itu juga akan ada risikonya, karena harga saham di pasar tuh kan fluktuatif, naik dan turun. Jadi tergantung dari harga pasar tersebut. Kalau misalkan memang lagi turun harganya, ya maka tidak bisa dihindari kerugian tersebut, pasti akan ada risikonya gitu. Untuk peran dari OJK sendiri Bu, melindungi masyarakat dari investasi ilegal itu seperti apa? Kalau untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal, yang pertama itu OJK juga sering melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Walaupun kantor OJK-nya ada di Cirebon, tapi kita juga melakukan edukasi dan sosialisasi di wilayah Ciayu Majakuning. Jadi tidak hanya di Cirebon nih fokusnya, kita juga ke daerah-daerah di sekitar Cirebon. Dan juga kita bekerja sama dengan berbagai dinas, berbagai pelaku UMKM juga pernah, dan juga kita bekerja sama dengan teman-teman nih dari kampus gitu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Yang harapan kedepannya adalah
teman-teman di sini yang masih muda-muda itu bisa menyebarluaskan juga nih informasinya yang sudah didapatkan dari OJK untuk menyebarluaskan kemana ke lingkungan sekitarnya, nggak hanya keluarga tapi teman-teman di rumah mungkin di edukasi juga apa sih tentang investasi-investasi ilegal gitu apa-apa aja. Jadi di sini memang diharapkan penyebaran luasan informasi tersebut juga dapat dilakukan oleh teman-teman dari mahasiswa seperti itu. Berarti emang dari OJK sendiri itu melakukan sosialisasi terhadap investasi yang aman dan legal berarti. Dan tentunya berkolaborasi dengan beberapa mungkin kampus ya Bu, organisasi gitu. Betul, dan juga kita membuka layanan konsultasi terkait sektor jasa keuangan, bisa datang ke kantor kami yang ada di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 133 atau juga bisa melalui telepon. Teleponnya itu bisa langsung menghubungi ke kontak 157 atau melalui online melakukan pengaduan jika adanya kendala terkait sektor jasa keuangan itu di kontak 157.ojk.go.id gitu. Jadi nggak hanya langsung datang ke kantor tapi bisa juga dilakukan secara online. Yang dimana kalau dilakukan secara online ini bisa memudahkan saat kita berada di mana aja dan kapan aja seperti itu. Baik Bu, apakah ada resiko yang terkait dengan investasi yang legal dan juga aman? Kalau risiko di segala macam investasi itu pasti ada ya, walaupun itu legal dan aman itu tetap ada. Contohnya itu di pasar modal. Jadi yang namanya transaksi di pasar modal ini pasti akan ada risikonya walaupun sedikit. Misalkan kita bertransaksi di pasar modal nih, kita beli misalkan 1.000 gitu saat itu. Nah, nanti pas saat kita mau jual kembali ternyata harga hari itu tidak sama dengan waktu saat kita beli. Nah, itu namanya kita mengalami kerugian atau biasa disebut dengan capital loss gitu. Jadi, walaupun kita bertransaksi di investasi yang legal dan aman pun tetap ada risikonya gitu. Jadi itu hal yang wajar sih kalau misalkan memang ada kerugian karena memang kan harga pasar pun itu fluktuatif naik dan turun. Jadi itu wajar kalau misalnya ada kerugian seperti itu. Mungkin kerugiannya itu karena penurunan dari nilai sahamnya sendiri ya Bu. Betul. Jadi saat kita beli mungkin harganya tinggi gitu, tapi pas kita mau jual lagi harganya di bawah harga saat kita beli. Nah, itu sebutannya capital loss. Berarti kalau misalkan harganya naik itu untung berarti. Betul, berarti kita mendapatkan untung dan untungnya juga kan nggak yang pasti gitu nilainya dan tergantung dari harga pasar pada saat itu. Baik Bu, untuk cara memantau dan juga mengelola investasi yang legal dan juga aman itu seperti apa? Nah, untuk mengelola investasi sendiri, kita perlu adanya informasi nih yang memadai atau mencukupi gitu. Jadi nggak hanya dari satu sumber, tapi kita juga harus mencari tahu nih apa aja sih gimana caranya memantau investasi yang kita punya gitu. Untuk menjaga bahwa kalaupun rugi nggak rugi-rugi banget nih gitu kan. Itu sih kita harus rajin-rajin cari informasi, caranya seperti apa. Apalagi kan zaman sekarang juga sosial media itu udah banyak banget nih yang ngebahas tentang financial gitu kan, itu bisa dijadikan referensi juga gitu. Mungkin nih misalkan ada teman yang menawarkan investasi ilegal gitu Bu. Nah, apakah ada sanksi hukum bagi orang-orang yang menawarkan investasi ilegal? Tentu ada untuk pelaku investasi ilegal sanksinya itu. Yang pertama itu kegiatan usahanya itu akan ditutup gitu. Dan juga bisa juga dilaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian karena hal yang dilakukan itu kan sudah melanggar hukum ya gitu. Jadi itu bisa dilaporkan ke kepolisian dan kemudian kegiatan usahanya itu akan ditutup agar tidak menambah korban lagi. Nah, untuk memilih platform yang aman untuk berinvestasi, gimana sih caranya memilih agar kita itu lebih nyaman berinvestasi, lebih aman dan tentunya legal? Untuk memilih platform aplikasi itu pastikan yang terdaftar ya di OJK gitu. Ada kok di websitenya OJK, itu bisa dicek di ojk.go.id, itu bisa dilihat list-listnya apa aja yang terdaftar. Karena kalau misalnya memang terdaftar perusahaannya itu berarti dilindungi dan di bawah pengawasannya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi otomatis akan lebih aman daripada yang ilegal gitu.
Misalkan nih Bu, saya tuh udah menjadi korban dari investasi ilegal. Nah, Mm. karena minimnya pengetahuan dan akhirnya terjun di investasi ilegal, Mm. apakah ada tindakan pertama yang harus saya lakukan gitu Bu? Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita udah kena investasi yang ilegal? Yang pertama itu kita bisa melaporkan ke pihak berwajib, tentu dengan membawa bukti-bukti yang dimiliki. Terus yang kedua juga bisa dilaporkan juga nih ke Satgas Pasti. Satgas Pasti ini adalah eh, forum koordinasi yang terdiri dari lembaga negara dan kementerian yang berfungsi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin. Nah, Satgas Pasti itu tuh apa aja sih anggotanya gitu kan? Di antaranya adalah yang pertama itu ada OJK, ada Bank Indonesia, ada kepolisian, ada juga kejaksaan, terus Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya. Nah, selain itu bisa mengirimkan melalui email nih, gitu kan. Jadi bisa dilakukan kapan aja dan di mana saja. Jadi setelah kita kirim email, nanti akan dianalisis dulu oleh tim Satgas, yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Nah, Satgas Pasti ini nggak hanya menerima pengaduan terkait investasi yang ilegal, tapi juga menerima pengaduan terkait pinjaman online yang ilegal. Jadi bisa dilaporkan juga nih kalau yang nemu-nemu pinjol-pinjol ilegal gitu ya, tiba-tiba diteror segala macam, itu bisa dilaporkan ke Satgas Pasti agar aplikasinya nanti ditutup dan dihentikan operasionalnya. Baik, mungkin tadi kita udah berbincang-bincang tentang investasi legal dan juga ilegal. Tentunya itu bisa menjadi acuan kita sebelum kita berinvestasi ya Bu. Dan tentunya ilmu-ilmu yang tadi itu bisa kita terapkan bagaimana caranya kita memulai investasi. Yang pertama itu kita harus mencari tahu dulu investasi yang aman, yang legal, tentunya yang diawasi oleh OJK gitu. Dan selain itu juga ketika mungkin ada teman-teman yang sudah menjadi korban itu mungkin harus segera melaporkan ke pihak berwajib dan mungkin ke OJK juga bisa ya Bu, Betul. secara online atau bisa langsung ke kantor terdekat gitu. Dan mungkin penutup Bu, barangkali ada closing statementnya buat teman-teman yang mau memulai investasi yang aman. Nah, untuk yang mau berinvestasi itu baiknya kita harus ingat 2L nih, legal dan logis. Legal itu mengecek dulu legalitasnya dari perusahaan yang akan kita lakukan untuk investasi, dan juga logis. Logis di sini adalah apakah keuntungan yang diberikan itu masih masuk di akal atau enggak gitu. Dan juga saat kita memilih investasi itu harus sesuai dengan profil risiko yang dimiliki sama kita. Dan juga kita harus menentukan nih tujuannya untuk apa investasi tersebut. Setelah itu kita juga harus mengumpulkan informasi bagaimana sih caranya untuk melakukan investasi yang baik, dan juga produk-produk yang harus kita pilih yang sesuai dengan profil risiko kita, seperti itu sih. Jadi pesannya di sini adalah intinya harus ingat 2L dulu. Itu bisa dicek di websitenya OJK di ojk.go.id atau di websitenya bursa di idx.co.id. Seperti itu. Oke, mungkin itu dia pembahasan singkat seputar investasi dari kami. Semoga pembahasan tadi bisa jadi gambaran umum buat kita semua yang ingin mulai berinvestasi, tetapi masih ragu karena tidak tahu harus mulai dari mana. Nah, kalau masih ada pertanyaan terkait investasi dan lain-lain, bisa langsung cek sosial media kita di @gibe_uniku, karena di sana akan ada banyak sekali informasi dan berita hangat seputar investasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan jangan lupa follow akun IG @ojk_cirebon. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bayu Adi Pratama. Saya Herwendriana. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.